Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an. Luar biasa sekali dan sangat menggelegar ya. Ketika Freddy Mulyadi menyampaikan pidatonya di hadapan ratusan ribu pemimpin muda dari 80 negara, bayangkan. Beliau ini berpidato di luar negeri ya, di New York, lebih tepatnya di kedutaan besar di New York. Bayangkan seorang Deddy Mulyadi berpidato di hadapan ratusan ribu pemimpin muda dari 80 negara. Beliau menyampaikan kebanggaannya terhadap Indonesia. Bahkan beliau menyampaikan atau memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, termasuk budaya Sunda yang ada di daerah Jawa Barat. Ini mungkin tidak terlalu kita ketahui ya, atau tidak banyak orang ketahui informasi seperti ini, karena ini tidak terlalu terekspos. Tetapi informasi ini cukup membuktikan kepada orang-orang yang selama ini nyinyir ataupun berusaha untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Supaya lebih jelas, kita langsung simak saja ini video ataupun informasinya. Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an. Di markas besar PBB di New York, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menyampaikan visinya mengenai kepemimpinan. Ia hadir bersama lebih dari 500 pemimpin muda dari 80 negara, dari sektor pemerintahan, dunia usaha dan profesional maupun LSM. Forum ini merupakan bagian dari International Young Leaders Assembly atau IYLA, prakarsa sejumlah organisasi yang bertujuan memberdayakan peran pemimpin muda di seluruh dunia. Tema pertemuan tahun ini adalah kepemimpinan yang berlandaskan moral dan inovasi. Karakter manusia itu tiap daerah itu berbeda-beda, sehingga pemimpin itu harus bisa memahami karakter pada sebuah wilayah agar seluruh gerakan kepemimpinannya itu didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat lingkungan, yang pada akhirnya kepemimpinan itu melakukan optimalisasi dari seluruh lingkungan itu menjadi kekuatan yang bersinergi dengan kepemimpinannya, sehingga menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial. Program IYLA sejalan dengan misi PBB yang ingin melibatkan lebih banyak suara orang muda dalam setiap tahapan pembuatan keputusan. IYLA juga bertujuan membangun jaringan dan menghubungkan para tokoh muda berbagai negara. Dari Indonesia juga hadir Gugun Gumilar, pendiri Institute of Democracy and Education. Kedua warga asal Purwakarta ini tampil di PBB mengenakan ikat kepala khas Sunda. Busana seperti ini barangkali di markas PBB baru ada ucapan sampurasun, salamnya orang Sunda diucapkan. Saya yakin belum pernah ada, karena biasanya orang Sunda punya rasa malu untuk menyampaikan. Saya katakan kebudayaan harus kita sampaikan pada dunia, karena dunia ini adalah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan. Setiap tahunnya, International Young Leaders Assembly mengadakan sejumlah program bagi tokoh muda yang dapat diakses melalui situs mereka iyla.info. Dari New York, demikian laporan tim VOA. Bagaimana tidak bangga ya, kita sebagai warga Jawa Barat khususnya memiliki pemimpin yang berkarakter seperti Deddy Mulyadi. Dia memiliki prinsip yang kuat. Ini informasi ini saya dapatkan bukan hari ini, tetapi berita ini sudah ada 9 tahun yang lalu. Ini adalah berita 9 tahun yang lalu. Itu artinya, yang ingin saya garis bawahi ya, itu artinya Pak Deddy Mulyadi sejak 9 tahun yang lalu sudah berkomitmen untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia terhadap negara-negara lain. Artinya Pak Deddy Mulyadi bangga dia menjadi warga Indonesia. Apalagi sekarang beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Jadi bagi orang-orang yang selama ini tidak suka ataupun nyinyir kepada Deddy Mulyadi, apalagi berusaha untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi, coba deh berpikir 2 kali. Coba deh dipikir-pikir lagi gitu. Apa tidak salah cara berpikir kita selama ini kalau kita merasa Deddy ini selama ini salah ataupun hanya cuma pencitraan? Sejak 9 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya ketika Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau
sudah berusaha untuk membangun bukan hanya Purwakarta, bukan hanya Jawa Barat, tapi memperkenalkan Indonesia kepada negara lain. Nah, itulah hebatnya Pak Deddy Mulyadi. Bahkan dari mulai Pak Deddy menjadi wakil bupati 2 periode ya, kemudian Pak Deddy menjadi Bupati Purwakarta, kemudian Pak Deddy menjadi anggota DPR, kemudian Pak Deddy sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dari dulu sampai sekarang Pak Deddy itu tidak berubah. Pak Deddy humanis, Pak Deddy tegas, Pak Deddy tidak takut dengan siapapun selagi beliau itu apa yang beliau lakukan itu benar gitu ya. Dan yang paling penting, semua yang beliau lakukan itu semata-mata bukan untuk dirinya pribadi, tetapi demi masyarakat ataupun warga yang dipimpinnya, khususnya ya. Nah, kita berdoa saja mudah-mudahan di tahun 2029 nanti Pak Deddy Mulyadi minimal ya, kalaupun tidak jadi RI 1 minimal diperpanjang jadi Gubernur Jawa Baratnya sampai 2034 ya. Kita semua berharap Pak Deddy Mulyadi terus membangun Jawa Barat ya. Apalagi sekarang kalau saya lihat, kalau saya perhatikan ya, baru 2 bulan ini sudah banyak sekali yang dituntaskan, dari mulai Citarum, dari mulai Kali Bagus, atau dari kali-kali yang lain yang selama ini memang tidak tersentuh oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kali-kali baik Citarum maupun Kali Bagus yang ada di Bekasi situ yang sekarang dibongkar menjadi lebih bagus. Terus di Bogor itu tempat-tempat wisata yang dibongkar menjadi kawasan hijau. Itu salah satu upaya, salah satu cara gitu, salah satu tekad Pak Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat supaya lebih baik. Banjir mudah-mudahan ke depan bisa teratasi, macet mudah-mudahan ke depan bisa teratasi, warga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang mengemis-ngemis di jalan atau apa dan lain sebagainya. Seperti di Purwakarta tidak ada lagi tuh pengemis ataupun sampah-sampah yang berserakan di jalanan. Itu artinya Pak Deddy Mulyadi sukses membangun Purwakarta, dan saya yakin dengan kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi Jawa Barat akan lebih baik. Itulah ya teman-teman, sekilas informasi ataupun video tayangan dari Pak Deddy Mulyadi ketika Pak Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta zaman dulu. Beliau sejak dulu sudah berusaha untuk memperkenalkan bukan hanya Jawa Barat tetapi memperkenalkan Indonesia kepada luar negeri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.